Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Tutor. Perkenalkan, nama saya Heru Dasaryanto dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk pengerjaan soal-soal pada tugas ketiga ini. Oke, pada tugas ketiga jaringan komputer ini kita ada beberapa soal. Soalnya ada 4 soal. Untuk soal pertama, diminta untuk membuatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Nah, hubungkan semua perangkat tersebut dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer tersebut sehingga bisa melakukan ping. Pertama, kita buka dulu untuk siswa paket rasternya, kemudian kita masukkan komputer 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 komputer. Kemudian kita masukkan juga switchnya 1 di sini. Nah, kemudian untuk menghubungkannya kita seperti yang dijelaskan pada tugas 1, kalau untuk berbeda perangkat kita menggunakan kabel stretch. Sini kita pilih flash internet dari isi komputer, dihubungkan ke flash internet 0/1 di switch. Kita lakukan ke 3 komputer sisanya, hubungkan ke flash internet kedua, komputer ketiga, flash internet yang ketiga, dan komputer terakhir hubungkan ke switch flash internet yang keempat. Nah, selanjutnya komputer ini kita buka, kita klik 2 kali, untuk klik aja sekali, kemudian ke menu desktop, kemudian ke menu IP configuration. Nah, di IP configuration ini kemudian kita atur, misalnya kita menentukan IP-nya pertama 192.168.1, kita mulai dari angka 10, subnetnya langsung otomatis 255, sisanya tidak perlu dirubah. Kemudian kita copy dan kita pastekan ke 3 komputer sisanya dengan mengganti belakangnya 11, 12, dan 13. Oke, komputer kedua sama, kita ganti 11, subnetnya masih sama. Komputer ketiga ke menu desktop, IP configuration, copy lagi, tadi 11, ini yang ke-12, subnetnya masih sama. Kemudian komputer terakhir, menu desktop, configuration 10, 11, 12, 13, subnetnya masih sama. Nah, setelah kita mengatur IP configuration-nya, coba kita ping ke masing-masing. Kita klik tadi komputer yang pertama, masuk ke menu command prompt, kita masukkan ping 192 spasi 192 168 10 tadi, coba. Oke, pasti connect komputer pertama, komputer kedua connect, komputer ketiga connect, komputer keempat. Nah, coba kita bandingkan dengan IP lain, misalnya 14, karena tidak ada yang connect, hasilnya pasti tidak muncul apa-apa seperti itu, karena tidak ada tujuan yang ingin dihubungkan, makanya hasilnya first time out. Begitu untuk penyelesaian pada soal pertama ini. Oke, lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini kita diminta untuk membuat 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, pertama kita kembali ke system driver. Di sini kita sudah buat 1 contoh laptop dan 1 buah server, tinggal kita membuat komputer sisanya. Kita buat 1, kita buat 1, kita buat 1. Oke. Kemudian dari sisi laptop, pertama kita seperti tadi masukkan
baiknya 192.168.1 kita bikin dari 11 sampai ke sama, kemudian kita ulangi sisanya isi kedua di configuration ini jadi 12, subtype-nya masih sama. Yang ketiga di sini sama, tapi kita ubah tadi jadi 13, subtype-nya masih sama. PC terakhir kita ke desktop, web configuration lagi jadi 14.255. Oke, nah di servernya kita bikin kita buat IP configuration-nya jadi 192.168.1.1. Ingat, angkanya jadi 11, subtype-nya masih sama. Kemudian kita close, kemudian ke tab service. Nah, masuk ke service HTTP. Nah, di service HTTP ini kita coba on-kan di HTTP dan HTTPS. Kemudian kita close. Lalu kita jangan lupa switch-nya juga tambahkan di tengah-tengah. Kemudian pertama kita hubungkan dulu dari server menggunakan kabel trace internet, kita masukkan di gigabit internet pertama, kemudian kita hubungkan masing-masing laptop dan komputer ke switch-nya. Dan keempat, oke. Nah, setelah kita menghubungkan masing-masing dari server ke switch dulu, kemudian dari switch ke PC 0, laptop 0, PC 1 dan PC 2. Coba kita buka di laptop 0 dulu. Ke menu web browser. Kemudian coba kita ketikkan 192.168.1.1. Nah, ini menandakan kalau dari laptop sudah connect ke servernya server 0 pada tampilan di sini. Coba kita cek lagi sisanya di PC 0, web browser juga 92.168.1. Coba kita cek connect juga PC 1, web browser connect juga, PC terakhir web browser connect juga. Oke, jadi itu aja untuk penjelasan singkat untuk soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga kita diminta untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTPS yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah, pastikan semua komputer yang tersebut bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya, seperti itu. Oke, pertama kita pakai pada soal yang kedua. Kemudian kita menambahkan satu buah server DNS. Nah, cara menambahkan satu buah server DNS sama seperti tadi dengan memilih yang di bawah and device, kemudian di server, kemudian tambahkan ke sini. Nah, kemudian karena tadi sudah tersetting semua, yang DNS yang belum, kita setting dulu DNS-nya. Masuk ke IP configuration, kita masukkan tadi IP-nya 192.168.1.2. Nah, karena tadi kita khususkan yang belakangnya 11, 12, 13, 14 itu buat yang laptop ataupun PC, yang 1, 2 dan terus sampai 10 itu kita khususkan buat server dan yang lain-lain. Kita di sini bikin 1.2, kemudian tab sampai masnya sesuai, kemudian kita close, kemudian kita ke tab service. Masuk ke tab service, pastikan HTTPS yang di service HTTP dan HTTPS ini off semua. Kemudian kita masuk ke menu DNS. Masuk ke menu DNS. Di sini kita membuat DNS-nya dan pastikan juga DNS service-nya di-on-kan. Misalnya di sini DNS name-nya soal 3
http://www.gateway.com. Lalu kita masukkan addressnya di sini menunjuk ke server HTTP, jadi addressnya 192.168.1.1. kita kemudian add, lalu kita save. Oke, habis kita close, lalu kita konekkan kembali menggunakan kabel stretch sama dari switch dari internet 1 ke pos internet, lakukan ke server HTTP nya juga 4 GB, kemudian ke masing-masing komputer dan laptop. Oke, sudah terhubung semua. Kemudian kita coba tes, misalnya dari PC ini. Di PC ini kita tes web browser. Oke. Nah, pertama kita coba dulu nembak ke tujuan HTTP. Jadi 192.168.1.1. Kemudian kita klik go, muncul websitenya. Kemudian kita masukkan DNS name-nya tadi, soal3.com. Kita lagi connect juga. Oke. Nah, PC pertama connect, coba kita di laptop. Soal3.com connect juga. Oke. Berarti untuk soal 3 udah selesai. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini kita membuat struktur jaringan pada gambar seperti ini. Ini sudah saya bikin, tidak terlalu mirip, tapi sama seperti. Kemudian lakukan perintah berikut. Nah, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Dari PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian ping dari PC 1 ke PC 0, sama juga pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Nah, ketiga, buka web browser untuk mengakses ilkom.com dari PC 1. Nah, PC 1 ini mengakses browser di ilkom.com. Begitu juga sebaliknya, PC 0 juga harus bisa mengakses server pada pendilkom.com. Seperti itu. Oke, balik ke sini. Nah, kita menentukan dua buah IP. IP pertama di sini untuk kelompok 192.168.1.sekian. Dan di sini sudah saya set 192.168.2 sekian. Coba saya cek. Sesuai. Di sini 192.168.1.1, 110. Kemudian phishing di sini 92.168.2.10. Jadi ada dua IP yang berbeda. Nah, kemudian pertama kita konekkan dulu yang di sini sama yang di sini ke switchnya. Oke, sudah terkonek semua. Lalu kita menghubungkan bagian sini ke router dan bagian sini ke router. Nah, perlu diingat interface-nya harus sesuai, harus kita ingat di sini interface-nya. Jadi misalnya kita mau mengkonekkan 192.168.1 sekian ke gigabit internet 00 dan kita ingin mengkonekkan 192.168.2 sekian ke router dengan interface gigabit internet 001. Oke, sebelum kita mengatur routernya, kita pastikan dulu default gateway-nya sudah sesuai. Coba kita buka di PC 0. Gateway-nya di sini kita bikin 192.168.1.100. Kemudian di PC 1 kita bikin gateway-nya 192.168.2.100. Nah, gateway ini yang menjadi konfigurasi di routernya nanti seperti itu. Sama kita coba copy dulu gitu di sini. Nah, kita tag sini 00.
masukkan tadi gateway-nya ke WhatsApp otomatis. Kemudian di gateway 01 yang punya di sini kita ganti menjadi 2 sesuai dengan IP yang kita tentukan. Masih sama seperti itu. Nah, kemudian coba kita cek dulu. Nah, pertama lakukan ping dari PC 01 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian ping juga dari PC 1 ke 0 dan pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Seperti itu. Pertama kita coba dulu PC 0 ke command prompt. Ping 192.168.1 2 karena kita menghubung ke sebelahnya yang ke sini. Coba ping. Nah, memang kalau saya lihat di sini untuk ping pertama timeout mungkin pengenalan dulu, pengenalan IP-nya, kemudian di ping selanjutnya sudah mulai terkoneksi. Selanjutnya kita coba ping dari PC 1 ke PC 0. PC 0 IP-nya 198.1.110, dan PC 1 IP-nya 192.168.2.10. Kita coba ping juga. Nah, terkoneksi dua-duanya. Nah, berarti untuk soal 4A dan soal 4.2 sudah terjawab. Selanjutnya kita menjawab poin 3 dan poin 4. Nah, poin 3 di sini untuk membuka web browser untuk mengakses Ilkom dari PC 1, mengakses Ilkom dan pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Dan kemudian poin keempat adalah membuka web browser untuk mengakses Pendilkom dari PC 0 dan pastikan halaman Pendilkom maksudnya di sini harus terbuka juga. Nah, tadi saya cek di modul tidak dilampirkan cara untuk beda IP seperti itu. Jadi tadi saya mencoba trial dan error, jadi ketemu solusinya. Jadi sebenarnya kita juga harus mengset DNS servernya. Nah, di sini kan DNS servernya di sini IP-nya adalah 192.168.1.2. Nah, jadi kita harus mengset DNS servernya ke semua perangkat yang terkoneksi, baik dari PC, kemudian dari server Ilkomnya juga 92, dari server Pendilkomnya juga sama, dan dari PC 1 dari IP 192.168.2 sekian. Nah, jadi kita harus mengeset DNS servernya ke semua perangkat yang terhubung kecuali switch dan router itu sendiri. Nah, coba kita pertama tes dulu, membuka akses ilkom.com dari PC 1, mengakses Ilkom. Oke, berhasil. Jadi poin 3 selesai, dan poin keempat adalah mengakses Pendilkom dari PC 0 ke server Pendilkom di sebelah sini. Jadi PC 0 mengakses ke sini. Coba di sini bisa juga. Oke. Jadi untuk keempat soalnya udah terjawab semua. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin selamat tugas-tugas yang diberikan dan selamat malam.